Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Dr. Julianes Kadit MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah. Dan tak lupa rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Saya RND Satrio Wibowo selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang perencanaan pembangunan daerah. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya ada Zahra Nurasyifa, Ara Awalia, Rika Agustia, Afifah Alfiah, Syifa Awalia, dan Donna Karmila Dafiq. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia adalah bersifat bottom up, yaitu sistem perencanaan yang berasal dari bawah atau masyarakat dan daerah ke atas, yaitu pemerintah, sehingga perencanaan diserahkan kepada pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat daerah. Akan tetapi, perencanaan tersebut harus tetap selaras dengan program dan tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN mewajibkan daerah untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD yang berdurasi waktu 20 tahun, di mana RPJPD ini berisi tentang visi, misi, dan arah pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang berdurasi waktu selama 5 tahun, di mana RPJMD ini memuat kebijakan tentang keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, dan lintas SKPD. Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat. Selain itu, ada juga yang disebut Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD sebagai kelengkapannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses sistematis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat. Proses ini dirancang untuk merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi, aspirasi, serta potensi wilayah. Selanjutnya, tujuan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri yaitu yang pertama,
mendukung koordinasi yang efektif antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin tercapai integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, serta antara pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dan yang terakhir, menjamin penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan. Kemudian ada syarat-syarat perencanaan pembangunan. Menurut Rainer Dewald, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa syarat, yaitu yang pertama, kejelasan data kependudukan. Yang kedua, kejelasan batas administratif. Yang menjadi cakupan perencanaan juga merupakan syarat penting dalam pembangunan daerah. Yang ketiga, kejelasan pembiayaan, yaitu elemen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat, kejelasan mengenai permasalahan yang dihadapi adalah elemen krusial dalam perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu ada kejelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai adalah elemen esensial dalam perencanaan pembangunan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah ruang terbuka hijau. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang terbuka hijau ini didefinisikan sebagai area yang berupa jalur atau kelompok yang memiliki karakteristik lebih terbuka. RTH juga memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Nah, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, proporsi RTH minimal harus mencakup 30% dari total luas wilayah kota. Dengan alokasi RTH publik paling sedikit 20% dari total luas wilayah tersebut. Ruang terbuka hijau juga memiliki fungsi seperti menjaga dan memelihara ekosistem yang sebagian besar telah rusak atau hilang akibat aktivitas manusia yang cenderung merusak lingkungan. Selain itu, RTH juga berperan dalam mencegah degradasi lahan, meningkatkan daerah resapan air, dan mengontrol kadar karbon dioksida di atmosfer. Jadi, sebuah lahan dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau publik apabila lahan tersebut dimiliki oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah kota ataupun kabupaten, dan penggunaannya memang diperuntukkan untuk kegiatan publik. Nah, lahan yang dimiliki secara private namun digunakan untuk kepentingan publik itu juga dapat dianggap sebagai ruang terbuka hijau publik. Nah, ketentuan mengenai kepemilikan RTH ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Baik, materi selanjutnya yaitu infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2004-2009 dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan suatu elemen yang integral dalam pembangunan nasional. Infrastruktur juga berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan telah lama dianggap sebagai faktor esensial dalam perkembangan suatu kawasan. Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur seperti transportasi, ketenaga listrikan, energi, pos, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, perumahan, dan penyihatan lingkungan memang mengalami penurunan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, dari penurunan tersebut disertai dengan tertundanya pembangunan infrastruktur baru serta menghambat laju percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pencarian solusi inovatif untuk perawatan dan perbaikan infrastruktur yang rusak menjadi masalah mendesak yang memang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Kelompok kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan listrik, dan lain-lain itu adalah merupakan bagian dari infrastruktur yang terkait dengan Public Service Obligation atau PSO.
Nah, kegiatan yang termasuk dalam PSO ini menjadi tanggung jawab pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan pelaksanaan yang memang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang telah tersedia. Nah, oleh karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan melalui alokasi APBN dan APBD. Selanjutnya, dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu prinsip dasar perencanaan pembangunan daerah. Sebelum itu, rencana pembangunan jangka panjang nasional diatur pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dibuat melalui tata cara perencanaan pembangunan dan digunakan untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Maka dari itu, dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan prinsip dasar perencanaan, tahapan perencanaan, jenis perencanaan pembangunan, dokumen utama dalam perencanaan pembangunan daerah, dan tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut merupakan prinsip dasar perencanaan pembangunan daerah menurut Adi Sasmita. Yang pertama ada transparansi, yang kedua partisipatif, ketiga dapat dinikmati masyarakat, keempat dapat dipertanggungjawabkan, dan yang kelima berkelanjutan. Tahapan perencanaan secara umum terdapat 4 tahapan dalam proses perencanaan. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Nah, ini merupakan tahap awal kegiatan di mana penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan secara formal. Yang kedua, tahapan penetapan rencana di mana rancangan rencana pembangunan yang telah disusun akan menjadi resmi setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengendalian pelaksanaan rencana, yaitu proses pelaksanaan rencana akan dimulai oleh pihak eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah kegiatan pembangunan yang telah diselesaikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis perencanaan pembangunan daerah. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan jenis pendekatan, yang meliputi 3 hal. Pertama, top down, yaitu perencanaan yang dirancang oleh pemerintah pusat atau otoritas yang lebih tinggi dan diterapkan di daerah. Yang kedua ada bottom up, yaitu perencanaan yang dimulai dari tingkat lokal seperti masyarakat desa atau kecamatan, kemudian diintegrasikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir itu ada partisipatif, yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Selanjutnya ada berdasarkan jangka waktu. Di sini juga ada 3 hal. Pertama, perencanaan jangka panjang seperti RPJPD yang mencakup periode lebih dari 20 tahun. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah seperti RPJMD yang dengan durasi 5 tahun, dan perencanaan jangka pendek seperti RKPD yang dibuat tahunan. Terakhir ada berdasarkan aspek wilayah, meliputi 3 hal. Pertama, perencanaan wilayah perkotaan yang fokus pada pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik di kota. Yang kedua, perencanaan wilayah pedesaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa dan akses infrastruktur dasar. Terakhir ada perencanaan kawasan khusus, seperti kawasan industri atau pariwisata. Selanjutnya itu tentang dokumen perencanaan pembangunan. Yang pertama itu ada RPJPD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Di sini dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, berisi visi, misi, dan arahan. Pembangunan strategis jangka panjang daerah disusun untuk memberikan arahan bagi pembangunan jangka menengah dan tahunan. Yang kedua itu RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen ini merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah, merupakan penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah terpilih. Digunakan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan
pembangunan selama 5 tahun. Yang terakhir ada RKPD, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini merupakan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun, berisi prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rencana pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan tersebut. Dokumen ini disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dasar penyusunan APBD. Tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama ada kurangnya keterlibatan masyarakat. Nah, dengan kurangnya keterlibatan masyarakat ini dapat menyebabkan rencana yang tidak relevan, rendahnya penerimaan, serta ketidaksesuaian antara rencana dan realitas di lapangan. Tantangan selanjutnya yaitu ketidakefektifan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta. Tantangan selanjutnya yaitu rendahnya alokasi sumber daya. Nah, rendahnya alokasi sumber daya ini seringkali disebabkan oleh ketidakpastian dalam pendapatan daerah atau kebijakan fiskal yang tidak mendukung. Selanjutnya yaitu ketidaktepatan dalam perencanaan. Nah, hal ini tuh biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya data yang akurat dan terkini, keterampilan perencana, serta pengaruh politik yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan. Tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan data evaluasi. Masih ada daerah yang tidak memiliki sistem manajemen data yang memadai sehingga sulit untuk mengakses informasi yang relevan dan terkini. Tantangan selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia. Nah, keterbatasan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman di tingkat daerah juga menjadi tantangan di mana banyak pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah secara efektif. Kesimpulannya yaitu ketidaktepatan dalam perencanaan pembangunan daerah seringkali disebabkan oleh kurangnya data yang akurat, keterampilan perencana yang minim, dan pengaruh politik yang mengganggu proses pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan rencana yang tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak mempertimbangkan potensi serta batasan yang ada di daerah tersebut. Untuk sarannya, peningkatan kualitas data pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dan efektif untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang relevan. Hal ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan perencanaan yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.